Kita melanjutkan ngaji kita dari tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamadi Zadah, memasuki ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. 55 sampai 58. Inna ashabal jannah, bahwa sesungguhnya penduduk-penduduk surga, al-yauma, di hari itu, berarti di hari ketika sudah berada di surga, fi syughulin, dalam kesibukan. Dalam lafaz syughulin itu para ahli qiraah, ahli membaca Al-Quran, cara membacanya ada dua. Ada yang huruf ghinnya itu disukun, bacanya syughlin. Ada yang ghinnya itu di dhammah, syughulin. Ada dua cara baca. Jadi seandainya nanti suatu saat kita dengar ada bacaan Yasin, kalau yang tertulis di mushaf itu syughulin, ghinnya di dhammah. Tapi seandainya kalau kita dengar ada orang bacanya fi syughlin, ghinnya disukun, benar. Ada dua cara baca. Kalau kita dengar qiraahnya Muammar, itu beliau kadang membacanya dengan cara berbeda-beda. Zaman saya kecil itu dulu malah itu Arab bacanya gimana ya? Baca wadduha, kalau dibaca wadduhi, wal laili idza saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Itu Muammar salah apa ya? Tapi begitu saya ngaji qiraah, oh ya ternyata benar. Karena kadang keterbatasan ilmu kita malah menyalahkan ahlinya. Apalagi kalau kita lihat media sosial, orang alim belajar dari kecil sampai usia lanjut masih belajar, kadang disalahkan orang yang baru belajar. Suruh baca Fatihah aja masih muter-muter, apalagi suruh baca Al-Kafirun. Tapi kadang dengan beraninya menyalahkan orang yang alim. Yes, tapi itu fenomena sekarang. Inna ashabal jannah, sesungguhnya para penduduk surga itu fi al-yauma, di hari itu fi syughulin atau fi syughlin, di dalam kesibukan fakihun, menikmati kenikmatan. Hum, mereka, wa azwajuhum, dan ini redaksinya pakai jamak, azwaj, istri-istri mereka. Berarti kalau yang di sini punya angen-angen nambah, tapi nggak kesampaian, nggak usah khawatir. Loh, redaksi Qurannya pakai azwaj. Azwaj itu jamak, Pak. Jamak itu lebih. Kalau dalam Quran itu 1, 2 dan jamak, berarti 3 ke atas, Pak. Kalau di sini hanya cuma angen-angen, Pak ya. Takut sama Polda, polisi dapur, galak. Di rumah gak denger, Pak. Yang kebaca gak denger di rumah. Loh, dalam redaksi ayatnya hum, mereka para ahli surga, wa azwajuhum, dan kalau dimanai istri, salah, Pak. Istri-istri. Kalau istri-istri berarti kan yuk. Banyak ya. Makanya enggak, kalau sekarang sampai enggak kecapean enggak apa-apa dah. Ya kalau kesampaian ya ora apa-apa. Kalau enggak kesampaian ya ora apa-apa juga. Wong di Quran janjinya hum, mereka, wa azwajuhum, dan istri-istri mereka fi dhilalin. Dhilal itu kalau orang Jawa dulu maknanya aupan.
Ada pohon yang besar, kemudian duduk di bawahnya, itu namanya zilal. Apa bahasa Indonesianya, Pak? Pokoknya kita, para penduduk surga itu akan nyantai-nyantai duduk di tempat yang adem, zilal. Alal araiki, mereka duduk di dipan, apa itu, tempat layah-layah itu Pak, kayak sofa tapi ada senderannya itu. Kalau sekarang mau beli nggak kesampaian karena ruang tamunya sempit, dan sono insya Allah Pak. Tapi kalau ke sono, kalau nggak ke sono mampir ke tempat yang satunya, ya wallahu a'lam. Muttaqiun as-sarairi bil hijal. Muttaqiun itu nyender gini loh Pak. Enak. Itulah kenikmatan, itu simbol kalau orang duduk layah-layah di bawah pohon yang adem, duduknya sambil nyender. Itu kan simbolnya orang yang lagi nyantai menikmati. Apalagi duduk nyender, sebelahnya ada kopi ya. Apalagi dua Pak. Kopi ada, susu ada. Yang doyan ngerokok sambil ngerokok. Itu orang ngelihat kayak nggak beban hidup, kayak nggak punya itu. Padahal cicilannya segabreng. Lah di surga itu udah nggak mikirin apa-apa, pokoknya nikmati kenikmatan yang ada. Loh, ini Quran yang menggambarkan apa? Hum wa azwajuhum, lagi duduk nyantai ditemani bukan hanya istri satu Pak, istri-istri. Yang satu bikinin kopi, satu bikinin susu, kanan kiri Pak ya. Kalau kita sebelah aja kadang, Dek bikin kopi, bikin diri, kopa kopi. Tapi walaupun begitu Pak, kalau dalam keterangan kitab lain, bidadari yang paling cantik di surga nanti adalah istri kita di dunia. Makanya kalau di dunia kita nggak mampu beliin skincare, nggak apa-apa, anggap itu yang paling cantik. Kalau memang kita dan istri kita itu nanti calon penghuni surga, istri kita itulah istri bidadari yang paling cantik dibanding dengan bidadari yang lain. Makanya dalam melakukan bidadari surga adalah begitu ya. Itu istri. Cuman saya pernah ditanya orang bingung jawabnya Pak. Misalnya Pak, ada seorang perempuan nikah 2 kali. Lah itu nanti di surga yang ditemenin istri suami pertama apa yang kedua? Wah bingung ya jawabnya. Sampai sekarang saya belum ketemu Pak. Gimana ya? Oh gambreng. Ayo, umama kan. Saya belum ketemu, masih nyari-nyari itu jawaban itu Pak. Iya. Kalau seorang wanita nikah lebih dari 1 kali, lah itu nanti yang ditemenin di surga itu suami pertama, kedua, ketiga. Oh iya ya. Belum ketemu saya. Mungkin dari para jamaah yang udah pernah dengar hadisnya atau dengar dari siapa gitu, saya belum pernah dengar itu Pak. Saya udah cari-cari di YouTube juga belum ketemu. Ya mungkin ada, cuman sayanya yang belum ketemu, keterbatasan ilmu saya. Mungkin ada. Kalau kata Bapak apa tadi Pak? Gambreng. Wallahu alam lah ya, pokoknya insyaallah cita-cita kita semuanya ke sono. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, fakihatun, berbagai macam suguhan. Walahum, dan bagi mereka, ma yad'un. Yad'un itu dimaknai ma yatamannawna wa yashtahuna. Bagi ashabul jannah, orang yang jadi penghuni surga itu, apapun yang ia inginkan, belum sempat diomong. Dalam keterangan di sini, ma yahturu ala qulubi ahlil jannah qabla an ya'tiya ala alsinatihim illa yakunu dzalika syai' hadirun indahum. Walahum ma yad'un, itu maksudnya begini. Apapun yang kita inginkan belum sempat terucap, baru terbesit di hati, itu udah nongol. Ini kayak saya misalnya, bayangin kopi
Belum saya ngomong Pak, baru ngebayangin, ting, nolong, nyongol, susu, nongol. Kayak dulu iklan apa ya? Yang saya beri 3 permintaan itu. Iya, iklan apa ya? Kan dulu ada iklannya ya. Nah kali itu cuma 3. Ini apapun yang kita minta. Walahum ma yad'un, apapun yang kita kehendaki. Belum sempat minta Pak, baru kita kehendaki, semuanya ada. Jadi kalau apapun yang di dunia saat ini kok ada yang belum kesampaian, insya Allah asal kita istiqomah semuanya kesampaian di akhirat nanti. Kira-kira di dunia ini yang belum kesampaian masih di pikiran apa? Banyak ya, insya Allah kesampaian di sono. Kalau nyampe sono, pertanyaannya kan ganti itu. Kalau nyampe sono, takutnya kalau nggak nyampe, malah ke tempat yang sebelahnya bahaya. Apalagi yang kayak doanya Abu Nawas itu malah bingungi. Yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi ya Allah Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya ini kalau masuk surga firdaus enggak pantas. Sadar diri, wong amal kita yo kayak begini. Sholat yo kadang ingat Allah, kadang yo belas. Mulai dari takbir sampai salam itu belas gak ingat. Tapi yo kadang ingat, kadang lewat, kadang yo hilang belas. Sholat digangguin sama motor lewat aja kadang, siapa sih? Apalagi kita dekat jalanan begini ya. Untung jalannya kecil. Kalau kayak di musola saya, jalan besar, kadang kita lagi sholat, Allah, ada anak naik motor, wah, dalam otak langsung anak siapa? Saya sumpahin jatuh. Dalam sholat nyumpahin anak orang. Tapi wala aqwa 'alan naril jahimi, kalau ke neraka gak kuat. Neraka itu kalau kita baca dalam Daqaiqul Akhbar, neraka yang paling adem, kerikilnya kita injak itu yang mendidih sini Pak, bun-bunan. Bun-bunan Indonesianya apa? Ubun-ubun. Plek. Nah, itu paling ringan ya. Kalau udah pernah di Kulon belajar ilmu kebal, ngetes ya enggak apa-apa. Tapi wala aqwa 'alan naril jahim, ini kan bingung gitu. Surga katanya enggak pantas, neraka enggak kuat. Lah terus maunya di mana? Wong pilihannya cuma 2, kalau enggak surga, neraka. Nah terus fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ya Allah, kalau di surga enggak pantas, neraka enggak kuat, tapi yang penting ampuni dosa-dosa saya. Dosa saya ya kayak begini, tiap hari nambah terus. Nah ujung-ujungnya ya minta surga juga. Cuma diputar dulu, bilangnya surga enggak pantas, neraka enggak kuat. Nah, para penduduk surga itu apapun yang ia inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa atau sebelum mulutnya meminta, baru hatinya terbersit langsung ada. Kayak tadi celing ada. Minta kacang atom sukro yang seperti bola ada. Tinggal minta. Lah dalam keterangan kitab Nasaihul Ibad itu di makalah keempat itu ada keterangan bahwa saking mulianya manusia yang menjadi penduduk surga itu, malaikat pun diperintahkan untuk menjadi pelayannya. Maka kita bisa nyuruh-nyuruh malaikat nanti. Malaikat kita bisa suruh-suruh, ambilin melon, ambilin payak. Bisa kita suruh-suruh, kita jadi bosnya kan. Kemudian setelah orang-orang yang baik, orang-orang yang amal saleh ditempatkan di dalam surganya Allah, ada kata sambutan, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun, selamat,
Qaulan itu sebagai ucapan min Rabbin, dari Rabb, dari Tuhan Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Allah mengucapkan selamat kepada para penduduk surga. Dan dalam satu keterangan, bainama ahlul jannati fi na'imihim, ketika para penduduk surga sedang menikmati segala kenikmatan surga itu, irsatu alahum nurun, tiba-tiba muncullah satu cahaya, farafa'u ru'usahum, para penduduk surga kemudian mendongak ke atas, ngelihat cahaya itu tadi. Fa idzan rabbul izzati, kemudian saat itulah Allah zat yang maha mulia qad asyrafa alaihim min fawqihim, menampakkan zatnya langsung. Dan kenikmatan yang paling nikmat daripada nikmat-nikmat surga itu adalah berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu analoginya begini, Pak. Misalnya kita pengen sowan ke orang yang paling kita hormati, misalnya Habib siapa gitu yang paling kita hormati, kita sowan ke rumahnya. Cuman begitu nyampe ke sana, kata santri-santrinya, "Aduh, mohon maaf, Habib lagi ada perlu, mohon menunggu." Ketika kita menunggu, disuguhi macam-macam suguhan yang pokoknya belum pernah kita makan di Kaligaru sini. Suguhi macam-macam. Kita dipersilakan sama santrinya, sama khadamnya, "Ayo silakan Pak, silakan." Wah, begitu kita menikmati, lagi nikmat-nikmatnya makan, Habib yang kita tunggu datang. Itu spontan, makanan yang kita makan akan kita taruh, kemudian merasakan betapa kenikmatan yang kita harapkan dari rumah karena pengen berjumpa dengan Habib, orang yang paling kita cintai itu tadi. Makanan yang kita makan nikmatnya akan hilang karena bertemu dengan orang yang kita hormati. Itu bertemu dengan sesama manusia yang sama-sama makan nasi, yang sama-sama mungkin bisa salah. Selain para nabi dan rasul bisa salah, karena mahabbah dan kecintaan kita, itu pun kita rasa puas, rasa senang. Makanan yang disuguhkan rasanya hambar. Begitupun nanti di surga. Begitu semua kenikmatan sudah kita nikmati, Allah menjumpai para ahli surga itu. Saat itulah kenikmatan yang paling nikmat itu adalah berjumpa dengan Allah. Faqala, kemudian Allah mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal jannah." Salam sejahtera untuk kalian para penduduk surga. Dan itulah salamun, ucapan salam, qaulan, yang merupakan itu ucapan bir-Rabbir Rahim, dari Allah zat yang maha penyayang. Waruya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Yakunu ala babi adna ahlal jannah sab'una hajiban, bahwa di tengah-tengah pintu tempat-tempat para ahli surga itu ada 70 hajiban, penjaga. Fa idza ja'atil malaikatu ila ziyarati ahli jannah, dan ketika para malaikat itu pengen berkunjung, sowan, kalau orang Jawa bilang sowan, berkunjung ziarah ke penduduk surga itu, yaqulul hajibun, para penjaga itu ngomong, "Idhabu laisa hadza waqtaz ziyarah." Malaikat, pergi dulu, jangan ganggu, ini para ahli surga lagi menikmati kenikmatan surga. Malaikat yang pengen ketemu kita kan, kalau udah di surga. Li'annal mu'minina yajlisuna ma'al huri fayatana'amuna ma'ahunna. Para ahli surga sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan yang semua disuguhkan oleh Allah. Fatadhabal malaikatu, ya kemudian malaikat karena dihalang-halangi atau tidak diperkenankan masuk oleh penghuni surga, penjaga surga itu, ya malaikat balik, gak jadi, pengen ketemu dengan penduduk surga. Tapi kalau diizinkan,
baru dia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian summa yunadil munadi, ketika para ahli surga sedang menikmati nikmatnya itu, summa yunadil munadi, ada suara panggilan. Ibarat kayak kita di stasiun kemudian ada perhatian, semua penumpang kereta jurusan Surabaya harap mempersiapkan diri. Itu di surga ya ada yang begitu, Pak. Summa yunadil munadi, ada pemberitahuan, ada panggilan yang seperti memberikan informasi. Apa isi informasinya? Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Wahai penduduk surga, innalakum, bahwa sesungguhnya untuk kalian itu antasihhu, akan selalu sehat. Fala tasqamu abadan, dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Kalau kita di dunia gampang banget, apalagi kita yang sudah umur 40, 50 ke atas. Dulu kecilnya ada hujan, seneng main hujan-hujanan. Sekarang kegermisan dikit aja nyampe rumah beli mix agrip. Dulu tidur di lantai itu demen banget, pakai enak adem. Nah, sekarang kalau nggak dialasin begini ya nyampe rumah ya badan meriang. Ya, gampang sakit. Justru malah kalau nggak pernah sakit itu bahaya, Pak. Riwayat menyatakan bahwa orang yang nggak pernah sakit dari lahir sampai mati itu Fir'aun. Makanya kalau bapak kok nggak pernah sakit, jangan-jangan keturunan Fir'aun. Kalau Fir'aun juga mungkin ya, keturunan. Nah, iya, kalau sakit ya alhamdulillah. Nabi aja sakit tuh ya. Iya. Fir'aun nggak pernah sakit. Nabi pernah sakit. Sebelum meninggal Rasulullah itu sakit kurang lebih 18 hari. Ya Rasulullah juga sakit waktu hijrah ke Taif, dilemparin batu, yo berdarah. Penduduk surga tidak merasakan sakit sedikit pun. Walaisa lakumul maut, dan tidak akan mengalami kematian. Bagi khalidina fiha abada. Walakumus syabab, dan umurnya semuanya masih muda. Dalam riwayat bahwa umur penduduk surga itu seumur dengan Nabi Isa ketika diangkat ke langit, yaitu 33. 33 itu ibarat orang kan lagi fresh-freshnya ya, lagi seger-segernya, makan ya lagi enak-enaknya, ya naik motor ya lagi berani-beraninya, wes pokoknya lagi enak-enaknya lah, usia-usia segitu. Kalau udah 40, makan mulai dikurangi, tidur udah mulai gak nyenyak. Seusia Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, maka ketika ada satu riwayat, ada seorang nenek-nenek sowan pada Rasulullah minta didoain. Ya Rasul, doain saya supaya saya termasuk ahli surga. Rasulullah jawabnya apa? Waduh, mohon maaf nek, kayak nenek di surga nggak ada. Di surga nggak ada yang kayak nenek. Nah, nenek tadi karena nggak paham dengan bahasa Rasulullah nangis. Ya Allah, kalau gitu saya rugi sholat, saya rugi puasa. Kalau begitu saya nggak usah puasa, nggak usah sholat langsung. Nanti nenek yang sekarang udah begini nih, yang kulit udah di wiru, mata udah mulai pakai ini, Pak. Dulu kalau senyum itu orang pada tertarik, sekarang kalau senyum orang pada ih. Dulu kalau makan kacang itu langsung krep, sekarang main kacang kayak orang main bola, tendang sono, tendang sini. Nanti di surga nggak ada usia kayak nenek, semuanya jadi muda kembali. Rata-rata umur seusia Nabi Isa 33 tahun. Nah, jadi yang sepuh-sepuh nanti balik muda lagi. Langsung grek, ya tadi kayak celik, muda lagi, seger-segernya. Walaisa ba'dal yaum humumun wala saqamun. Ketika sudah masuk surga, laisa humum
wala saqam. Enggak ada sedih, enggak ada susah, enggak ada galau, enggak ada gabut. Ya, apa gabut ya? Bahasa anak sekarang aneh-aneh, ada gabut ya. Galau, apalagi bahasanya. Lah kalau di dunia ini Pak, waduh tempatnya galau ya Pak. Siapa sih yang enggak galau, enggak susah di sekarang ini? Yang banyak duit aja susah. Apalagi yang enggak punya duit. Kalau orang enggak punya duit susah mikir besok makan apa. Kalau yang banyak duit susah besok mikir makan siapa. Nah, siapa lagi yang saya makan? Mana lagi yang mau saya gusur? Itu. Lah kalau orang nggak punya kan mikirnya besok makan apa ya? Kalau yang punya duit, tanah siapa lagi yang mau saya sikat? Ada proyek mana lagi nih? Gitu Pak. Susah. Yang punya kerjaan susah, apalagi yang nggak punya. Yang punya anak susah, yang nggak punya yo susah. Emang dunia itu tempatnya susah. Senikmat-nikmatnya nikmat dunia itu sangat terbatas. Makan, misalnya yang orang Sunda biasanya kan hobinya makan lalapan gitu ya. Itu kalau sepiring, kalau 3 piring udah gak enak. Yang orang Makassar ya sop apa kontro ya. Apa coto Makassar apa? Enaknya kalau cuma semangkok, 2 mangkok, 3 mangkok, ora enak. Enak. Ini enak kalau segelas, coba seteko. Enggak enak. Tidur itu enak kalau malam ya 3 jam 4 jam lah. Kelamaan mumet. Itu dunia. Senikmatnya nikmat dunia sangat terbatas. Kalau nikmat akhirat enggak ada batasan. Bahagianya dunia terbatas. Kadang ada orang pagi itu bahagia banget Pak, ketawa ngakak. Siang jam 10 ganti nangis. Di situ dunia. Tapi di akhirat, di surga walaisa ba'dal yaum humumun wala saqab. Wa innakum fi kulli sa'atin takununa fi khairin wa barakatin. Dan di akhir surga itu semua waktu isinya adalah kenikmatan, kesenangan, tak ada kesusahan sama sekali. Walakumul akalu wasyurbu, mau makan dan minum apa saja terserah, gak ada batasan. Kalau memang yang hobi kuliner makan aja, tenang aja, nggak bakal ada istilah kekenyangan. Kalau di dunia kebanyakan dikit jadi penyakit. Yang hobi makan sate ya jadi penyakit. Yang hobi sayuran kalau kebanyakan ya jadi penyakit. Makanan yang nggak jadi penyakit apa sih? Semuanya jadi penyakit. Makanya dalam Islam itu prinsip orang makan itu kan 3. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Yang pertama prinsipnya harus halal dulu. Halal baik barangnya itu halal atau cara memperolehnya halal. Itu yang patokan pertama. Patokan kedua, thayyiban. Thayyiban itu cocok dengan badan kita. Ada makanan yang halal tapi nggak cocok buat saya, tapi cocok buat bapak-bapak atau mungkin kebalikannya. Semua hewan yang hidup di laut itu kan halal, tapi nggak semua hewan yang hidup di laut itu thayyiban, bagus buat kita. Ada yang orang alergi ikan tongkol, begitu makan langsung gatel-gatel. Berarti walaupun itu halal tapi tidak thayyiban. Mungkin bagi bapak-bapak yang pencinta pedas, kalau makan nggak ada pedas-pedasnya nggak enak. Tapi bagi saya kebalikannya, Pak. Kalau ada makanan kok ada pedasnya nggak jadi saya makan. Kalaupun terpaksa ya dilalapin semangka apa-apa buat lalap. Itu kedua prinsip. Yang ketiga, wala tusrifu, jangan berlebihan. Biar halal, biar cocok. Kalau berlebihan jadi penyakit juga. Itu dalam Islam, dalam Quran itu mengatakan silahkan makan apa saja, yang penting prinsip pertama halal. Yang kedua thayyiban, yang ketiga jangan berlebihan.
Tapi itu semua enggak berlaku di surga, karena di surga semuanya halal, semuanya thayyiban, dan tidak ada kata berlebihan. Kalau dunia makan sate, ya kalau masih 5 tusuk, 10 tusuk masih aman lah. Tapi kalau 20 tusuk, ya pala mulai keliang-keliang. Bukan keliang-keliang makan satenya, bayarnya. Bayarnya yang bikin keliang-keliang. Kalau tinggal makan lah ya, kalau ada yang traktir insya Allah lah ya. Bayarnya, waduh. Aturan buat beli beras besok malah. Walaisa lakumul baul wal ghaid. Di surga itu enggak akan kencing, enggak akan buang air besar. Jadi di sono enggak ada WC umum. Wes biar mangan terus enggak bakalan mules lah. Nah, kalau sekarang ya kadang makan belum kelar aja bisa mules. Walaisa lakumul bulghum. Enggak ada orang yang, mohon maaf bahasanya agak jorok, iler loh, liur. Wal busaq, ludah. Wat tamhid, ingus. Walaisa lakumul kummal. Enggak ada kutu, kumal. Udah menjadi bahasa Indonesia ya, kumel. Itu kutu. Walal baragis, enggak ada nyamuk. Musuh kita, bukan musuh sebetulnya ya. Kita ini kan di Jakarta, apalagi daerah saya ya, kalau duduk habis sisa malam lah di teras kok nggak pakai autan, nggak pakai, kayak orang latihan pencak silat. Set. Tapi kadang ya ada hikmahnya. Saya kadang kalau bangunin anak kok susah, nggak bangun, asal AC saya matiin, kipas saya matiin, kan nyamuk banyak, langsung pada bangun. Kalau dibangunin susah. Kadang kita sendiri begitu, kalau pengen bangun kok badan susah, matiin aja AC sama kipas, nyamuk pada datang. Itu kadang ada hikmahnya. Wong salah satu hewan yang disebut dalam Quran dia nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'uduh. Allah enggak malu menciptakan semisal nyamuk. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang cerdas, orang-orang beriman akan tahu bahwa ini datang dari Allah, diciptakan dari Allah, yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmah dan manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bahwa semua yang diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya bagi orang-orang yang cerdas. Betapa ribuan orang punya penghasilan tetap yo gara-gara nyamuk. Coba seandainya Pak tiba-tiba di Jakarta se-Indonesia ini nyamuk hilang, betapa ribu orang yang nganggur Pak, yang kerja di Baygon, yang kerja di Cap Kingkong, Autan, Lavenda, mulai yang warung-warung yang pada jualan itu berapa ribu orang. Itu barokahnya nyamuk. Tetapi wa amal ladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang pikirannya enggak cerdas, mereka fayaquluna, mereka akan ngomong madza aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah menciptakan hewan semisal ini? Loh, orang yang protes begitu malah diancam sama Quran loh. Dianggapnya orang yang kafaru, ingkar. Bukan kok berarti kafir keluar dari Islam, bukan. Orang yang ingkar, pikirannya enggak cerdas akan ngomong, ngapain sih Allah menciptakan nyamuk? Dan yang semisal dengan nyamuk, hewan-hewan serangga, bagi orang yang cerdas diteliti macam-macam jadi penghasilan. Banyak orang kaya-kaya ya gara-gara nyamuk. Ribuan orang yang bisa dapat kerjaan ya gara-gara nyamuk. Tapi di surga gak ada, makanya di surga gak usah bawa autan, gak usah. Wa tulu kullihim, dan tinggi seluruh penduduk surga itu mislu tuli Adam alaihissalam, sama dengan tingginya Nabi Adam alaihissalam. Jadi gak ada yang tinggi, gak ada yang pendek. Kalau sekarang kan ada yang kadang kalau terlanjur tinggi banget, kalau yang pendek banget. Tapi di surga semuanya rata tingginya. Dalam keterangan kitab ini, wa tulu kullihim mislu tuli Adam alaihi salam situna dhira'an, yaitu 60 dhira'. 60 dhira', 1 dhira'
itu kurang lebih 30 cm. Berarti kalau 60 dhira berarti berapa itu? 30 dhira Pak, bukan 3 dhira. 60 dhira. Orang itu tingginya, Nabi Adam tingginya 60 dhira. 1 dhira itu 30 cm. 30 cm, 50 cm salah, maaf salah. 50 cm setengah meter. Berarti kalau 60 dhira berarti 30 meter. 30 meter itu seberapa? Ini dari tempat imam saya ke belakang sono ada nggak? Ini loh dari tempat imam sampai ke sono nggak ada ya? Iya ini loh dari ujung tempat imam sampai belakang sono tempat kamar mandi 18. Waduh masih kurang 12 meter lagi Pak. Kayak apa ya? Jempolnya aja mungkin segini ini kali ya? Kali. Keterangan kitab ini bilangnya begitu loh. Tingginya semisal tinggi Nabi Adam alaihi salam. Dan memang kan orang kalau kita lihat sejarah Pak ya. Dulu Nabi Adam ketika Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah itu kan kalau bahasa orang Jawa sak dedek sak pengawe. Setinggi dengan ini doang loh. Setingginya Nabi Adam dan ini loh. Ini apa namanya kalau Indonesia ya? Kalau ini kan setinggi kita nih. Nah, kalau tambah ini itu kalau orang Jawa dulu maknanya sepengadek sak pengawe. Itu tingginya Ka'bah itu dulunya Nabi Ibrahim itu cuma segitu Pak. Beliau itu berdiri sambil tatakan batu ini. Nah sekarang orang kalau kelilingi Ka'bah kayak semut kelilingi roti. Berarti orang susutnya udah banyak ya. Nah iya. Itu bandingannya loh Pak. Yang masih bisa kita lihat ketika kita haji umroh kita melihat Ka'bah itu kan tinggi banget ya. Nah itu Nabi Ibrahim itu dulu segitu tingginya. Lah padahal dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim itu udah berapa generasi. Nah tingginya kita dulu segitu. Jadi nggak usah ortopedian lah. Memang ditakdir segitu ya segitu aja ya. Udah saya. Oh ayo wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.